Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, satu besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Seekor tikus kecil tinggal di satu hutan. Dia sangat pengecut dan bahkan takut dengan suara angin. Semua hewan di hutan menertawakannya. Dan kemudian, suatu hari, tikus kecil itu mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, dan pergi ke raja hutan. Singa itu baru saja menyelesaikan makan malamnya dan tertidur dengan tenang di tempat teduh, mendengkur keras. Tikus itu mendekatinya dan mulai memanjat ekornya. Semua hewan ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Tikus kecil itu sangat ketakutan, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menyadarinya. Dia naik ke punggung singa, dan dengan pandangan penting muncul di depan teman-temannya. Dan kemudian singa itu bangun. Dengan satu gerakan dia melemparkan mouse ke tanah dan menggeram dengan mengancam. Semua hewan lain sangat senang. Mereka mengira singa itu akan menelan tikus. Tapi sebaliknya, singa bertanya apa yang dia lakukan di punggungnya. Mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, tikus itu meminta raja hutan untuk membawanya di bawah sayapnya, sehingga dia tidak lagi takut pada siapapun atau apapun. Karena dia adalah hewan paling pengecut di hutan. Dan sebagai imbalannya dia menawarkan bantuannya. Singa itu mendengarkan tikus itu dalam diam. Tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana seekor tikus kecil dapat membantu seekor singa yang besar dan kuat. Awalnya dia tertawa, lalu dengan raungan keras mengusir pria kurang ajar itu. Tikus itu langsung lari, senang singa tidak mau memakannya. Semua hewan lain mengejarnya. Beberapa waktu telah berlalu. Singa itu kelaparan dan pergi berburu. Tapi dia tidak memperhatikan jebakan yang dipasang oleh para pemburu, dan jatuh ke dalamnya. Raja binatang buas tergantung di udara, terperangkap dalam jaring berburu. Dia mencoba keluar dari situ, tapi tidak bisa. Dan karena singa adalah raja hutan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berteriak minta tolong. Selain itu, para pemburu bisa mendengarnya. Hewan-hewan itu melihat singa, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dan singa itu memutuskan untuk mempercayai takdir, tidak melakukan apapun. Secara tidak sengaja, tikus kecil yang sama ada di dekatnya. Melihat raja binatang buas di jala, dia memutuskan untuk membantunya. Tikus memanjat ekor panjang singa, dan ketika mencapai jaring, mulai menggerogotinya. Setelah beberapa waktu, segerombolan hewan berkumpul di dekat perangkap. Menarik bagi setiap orang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba, di suatu tempat yang jauh, teriakan para pemburu terdengar. Hewan-hewan itu menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri ke hutan. Tapi tikus itu dengan keras kepala terus menggerogoti jaring. Akhirnya, jaring itu pecah dan singa itu melepaskan diri darinya. Tanpa berpikir 2 kali, tikus itu naik ke punggungnya, dan mereka lari. Ketika singa sampai di guanya, dia meminta maaf kepada tikus itu. Dan dia berkata bahwa dia telah meremehkan hewan sekecil itu, memutuskan bahwa itu tidak akan berguna. Dan untuk fakta bahwa tikus kecil menyelamatkan nyawa raja binatang buas, sekarang dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Mulai sekarang, singa membawanya ke bawah sayapnya. Semua hewan melihat apa yang terjadi, tertawa dan bertepuk tangan pada tikus pemberani. Sejak itu, singa dan tikus menjadi teman baik, dan kedamaian telah memerintah di hutan selamanya.